Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup di zaman di mana segalanya terasa serba cepat. Semua bisa diakses dalam hitungan detik. Informasi, berita, bahkan emosi. Sayangnya, kecepatan ini juga sering bikin kita salah paham. Satu chat yang kurang emoji bisa disangka marah. Satu story yang agak menyinggung langsung dikira nyindir. Padahal belum tentu maksudnya begitu. Hal-hal kecil seperti itu seringkali jadi sumber perkelahian, bahkan permusuhan. Dan yang lebih parah, kadang kita lupa, semua itu sebenarnya bisa dicegah. Kalau kita mau berusaha memahami lebih dulu, bukan langsung menyakiti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ayat ini sederhana, tapi dalam. Allah menyebut kita sebagai saudara, bukan pesaing, bukan musuh. Kalau kita betul-betul merasa saudara, maka cara kita menanggapi masalah pun akan berbeda. Kita akan lebih tenang, lebih sabar, dan berusaha menenangkan, bukan memperkeruh suasana. Tapi, sayangnya, banyak dari kita justru lebih mudah baper daripada berpikir jernih. Lagi capek sedikit, dikasih masukan malah tersinggung. Lagi bad mood, ada yang bercanda malah dianggap menghina. Padahal, sebenarnya yang jadi masalah bukan orang lain, tapi mood kita sendiri. Dalam surat Ali Imran ayat 134, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfikuna fis sarra'i waz-dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Menahan amarah itu nggak gampang, karena saat emosi datang, yang kita pingin cuma satu, melawan, membalas, atau membuktikan diri kita benar. Tapi justru di situ letak kekuatan sesungguhnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang kuat bukanlah yang menang dalam gulat, tapi yang mampu menahan dirinya ketika marah. Artinya, kekuatan sejati bukan di tangan, tapi di hati. Kalau kita bisa menahan diri waktu emosi, berarti kita sudah berhasil mengalahkan musuh terbesar, yaitu nafsu kita sendiri. Dan kalau dipikir-pikir, perkelahian di zaman sekarang nggak cuma soal fisik. Banyak perkelahian digital yang terjadi di media sosial. Ada yang sindir-menyindir lewat story, saling balas komentar, bahkan sampai bawa-bawa masalah pribadi. Padahal semua itu bisa selesai kalau satu pihak mau menahan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan hal ini dalam surat Al-Isra ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Inna syaitana yangzagu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwam mubina. Artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ayat ini luar biasa, karena Allah langsung menjelaskan penyebab utama dari pertengkaran, yaitu setan. Setan memang senang kalau manusia ribut. Setan bahagia ketika kita salah paham, ketika kita membalas nyinyiran dengan nyinyiran, dan ketika hati kita panas karena hal sepele. Makanya, sebelum menulis komentar, sebelum membalas chat, atau sebelum memposting sesuatu, coba tahan sebentar dan pikirkan. Kalimat ini bakal bikin hati orang lain tenang atau malah sakit. Atau, kalimat ini memperbaiki keadaan atau malah memperburuknya. Karena seringkali, satu kata bisa memperbaiki hubungan.
tapi satu kata juga bisa menghancurkannya. Jadi, kendalikan lisan dan jempol kita. Bijak dalam berbicara, bijak juga dalam mengetik. Rasulullah SAW pernah berkata, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Artinya, diam itu bukan kalah. Diam itu tanda kita tahu kapan harus berhenti, kapan harus menenangkan diri. Dan itu jauh lebih mulia daripada membalas emosi dengan emosi. Saling memahami bukan berarti kita harus selalu setuju. Boleh kok berbeda pendapat, itu wajar. Tapi yang penting, jangan sampai perbedaan itu membuat kita saling menjatuhkan. Karena orang yang kita hadapi juga manusia, yang punya perasaan, punya alasan, dan kadang hanya butuh dipahami. Coba bayangkan, kalau setiap orang bisa lebih sabar sedikit, lebih lembut sedikit, dunia ini pasti jauh lebih damai. Hubungan pertemanan enggak mudah rusak, kelas enggak penuh drama, dan media sosial enggak penuh komentar pedas. Jadi, mulai sekarang, kalau ada yang bikin kita kesal, jangan buru-buru marah. Kalau ada yang salah paham, jangan buru-buru menuduh. Dan kalau kita sedang sedih, jangan melampiaskannya dengan menyakiti orang lain. Karena Islam bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal akhlak. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita menahan diri, bagaimana kita menjadi pembawa kedamaian, itu semua bagian dari keimanan. Ingat, mencegah perkelahian bukan berarti kita harus selalu diam, tapi kita harus tahu kapan harus berbicara dan kapan harus berhenti. Kita tidak bisa mengendalikan sikap orang lain, tapi kita bisa mengendalikan respon kita. Dan kadang, itu sudah cukup untuk mencegah masalah besar. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mampu menahan amarah, bijak dalam berbicara, dan lembut dalam bersikap. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang menenangkan, bukan memanaskan. Dan semoga dari lisan dan tulisan kita lahir kedamaian, bukan pertengkaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.